Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ade Puspita, NIM 190803103028 dari D3 Kesekretariatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertanyaan teori statistika. Yang pertama, jelaskan pengertian dari probabilitas dan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa. Dapat dilihat dari 3 macam, yaitu pendekatan klasik, pendekatan frekuensi, dan pendekatan subjektif. Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah pengetahuan probabilitas sebuah peristiwa, merupakan hasil dari peluang peristiwa. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara menghitung besarnya probabilitas dari suatu peristiwa. Probabilitas merupakan suatu perhitungan untuk mendapatkan nilai antara 0 sampai dengan 1 yang menunjukkan sebesar berapa peluang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau suatu kejadian. Probabilitas dapat disimbolkan dengan huruf P. P besar, probability. Suatu kejadian atau peristiwa disimbolkan dengan huruf E, event. Seberapa banyak kejadian yang diinginkan disimbolkan dengan X. Jumlah seluruh kemungkinan yang akan terjadi disimbolkan dengan huruf N, yaitu rumusnya P dalam kurung E sama dengan X bagi N. Probabilitas sama dengan 0 jika suatu kejadian atau peristiwa tidak memiliki kemungkinan untuk terjadi. Tidak mungkin terjadi. Berarti probabilitas peluang kejadian tersebut adalah 0. Probabilitas sama dengan 1. Sebaliknya, jika suatu kejadian atau peristiwa memiliki probabilitas peluang dengan nilai 1, berarti keadaan atau peristiwa tersebut pasti terjadi dan tidak memiliki kemungkinan lainnya. Probabilitas antara 0 sampai dengan 1, yaitu selain probabilitas dengan 0, atau probabilitas nilai 1, terdapat berbagai kejadian lainnya yang memiliki nilai probabilitas di antara 0 sampai dengan 1. Yang ketiga yaitu jelaskan pengertian populasi, sampel, parameter, dan statistik. Populasi merupakan keseluruhan universum dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Dan objek penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang memiliki populasi. Statistik adalah kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukis atau menggambarkan suatu persoalan statistik penduduk, kelahiran, pendidikan, ukuran sebagai wakil dari kumpulan data. Rata-rata, median, mode, simpangan baku, ragam, dan persen. Dan parameter adalah kumpulan data hanya pada sumber data yang digunakan. Parameter menggunakan data yang berasal dari populasi. Dan yang keempat adalah jelaskan pengertian sampling dan macam-macam sampling. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang memiliki atau yang mewakili sama persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif. Macam-macam sampling yaitu simple random sampling. Teknik random sampling sederhana adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknik random sampling sederhana akan memberikan data perkiraan yang dapat mewakili populasi representatif jika populasinya relatif homogen. Dan yang kedua, stratified random sampling. Stratified random sampling digunakan apabila populasi tidak homogen
dan berstrata. Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada tiap-tiap strata. Strata dibentuk berdasarkan karakteristik yang diyakini akan berpengaruh terhadap variabel yang akan diteliti. Dan yang ketiga, cluster sampling. Teknik ini digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, tetapi terdiri dari kelompok-kelompok, individu atau cluster. Berbeda dengan stratified random sampling yang setiap stratanya memiliki anggota yang relatif homogen. Kelompok pada cluster sampling memiliki anggota yang bersifat heterogen. Yang selanjutnya, kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sebagai dengan jumlah kuota yang diinginkan. Salah satu contoh teknik sampling ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui pendapat mahasiswa terdapat suatu isu. Dan selanjutnya, accidental sampling. Teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Ini berarti siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan orang yang kebetulan ditemui itu dipandang cocok sebagai sumber data. Dan selanjutnya, purposive atau judgmental sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria yang dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Dan selanjutnya, saturation sampling atau sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel di mana suatu anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini bisa digunakan jika populasinya relatif kecil atau peneliti ini membuat generalisasi dengan kesalahan yang kecil. Sampling jenuh disebut juga sebagai sensus yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai berhubungan yang terus-menerus. Teknik ini disebut sebagai snowball karena jumlahnya sedikit di awal namun semakin lama semakin membesar, seperti bola salju yang menggelinding. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu diketahui 4% produksi suatu mesin yang rusak apabila secara random diambil 10 produk. Berapa probabilitas produk yang diambil tersebut? Pertanyaan pertama, tidak ada yang rusak. Yang kedua, 1 rusak. Dan yang ketiga, paling sedikit 1 rusak. Diketahui Q sama dengan 4% atau sama dengan 0,4. P sama dengan 1 dikurangi Q sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. N sama dengan sampel barang yang diambil sama dengan 10. Pertanyaan pertama yaitu tidak ada yang rusak. Kejadian dari 10 barang tidak ada yang rusak, maka X sama dengan 10. Rumusnya P dalam kurung X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dalam kurung N dikurangi X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Maka X sama dengan 10, jadi P dalam kurung X sama dengan 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 faktorial dalam kurung 10 dikurangi 10 faktorial dikali dalam kurung 0,6 pangkat 10 dikali 0,4 pangkat 10 min 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 faktorial 0 faktorial dikali dalam kurung 0,6 pangkat 10 dikali 0,4 sama dengan 1 dikali 0,00604 dikali 0,4 sama dengan 0,00241. Pertanyaan yang kedua yaitu 1 yang rusak. Kejadian dari 10 barang yang rusak 1, maka X sama dengan 9. Hasil dari 9 yaitu 10 dikurangi 1. Yaitu rumusnya P dalam kurung X sama dengan N faktorial dibagi
X faktorial dalam kurung N dikurangi X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X sama dengan 10 faktorial dibagi 9 faktorial dalam kurung 10 dikurangi 9 faktorial dikali dalam kurung 0,6 pangkat 9 dikali dalam kurung 0,4 pangkat 10 min 9 sama dengan 10 faktorial dibagi 9 faktorial dan 1 faktorial dikali dalam kurung 0,6 pangkat 9 dikali dalam kurung 0,4 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 0,0100 dikali 0,4 sama dengan 0,04031. Pertanyaan ketiga, paling sedikit satu rusak. Karena paling sedikit yang satu yang rusak, maka peluang yang dicari adalah P dalam kurung X sama dengan 10 ditambah P dalam kurung X sama dengan 9 sama dengan 0,00241 ditambah 0,04031 sama dengan 0,04272. Sekian dari penjelasan pertanyaan teori statistika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.